Oke, kita bahas tentang neuron ya. Jadi, neuron itu adalah salah satu komponen dari sistem saraf. Nah, sistem saraf ini fungsi utamanya itu adalah untuk penyaluran informasi dari satu sel ke sel lain, dari jaringan ke jaringan, dari organ ke organ, dari sistem organ ke sistem organ. Terutama adalah dari sistem organ ke sistem organ dan dari organ ke organ. Berarti fungsinya itu adalah di transfer info sama komunikasi. Nah, sistem saraf ini karena dia memang fungsinya ada di jalur komunikasinya, maka dia yang berperan penting terhadap maintenance atau terhadap pengawasan ya, terhadap keadaan homeostasis dari tubuh kita. Jadi salah satu yang menerima rangsang ketika ada gangguan dari luar, ketika ada perubahan dari luar, itu adalah sistem saraf. Makanya fungsi utama dari sistem saraf itu adalah untuk maintenance dari homeostasis dan juga untuk penyaluran dari informasi. Nah, nanti sistem saraf ini akan dibagi menjadi dua. Ya, jadi ada sistem saraf pusat, kemudian nanti juga ada, ini sistem saraf pusat, kemudian nanti juga akan ada sistem saraf tepi. Ya, ada sistem saraf tepi dan ada sistem saraf pusat. Nah, kalau yang sistem saraf pusat, itu nanti organnya adalah otak dan medula spinalis. Dan di sini juga fungsinya itu sebagai control center. Jadi dia nanti yang akan mengelola informasi tersebut, kemudian nanti akan memberikan perintah atau responnya dalam bentuk apa. Itu untuk sistem saraf pusat. Sementara kalau untuk sistem saraf tepinya, ini ya, sistem saraf tepinya, ini dia ada dua. Ada divisi aferen atau divisi sensori ya, A ya. Nih, divisi aferen. Kemudian nanti juga akan ada divisi eferen. Divisi aferen sesuai dengan namanya sensori, dia fungsinya adalah untuk menerima rangsang. Rangsang dari mana? Bisa rangsang dari luar, bisa rangsang dari luar ya ini, atau bisa juga rangsang dari dalam. Kalau dari luar contohnya apa? Ketika kalian melihat itu kan rangsangan sebenarnya. Ketika kalian membuka mata, kemudian kalian melihat ada cahaya, kalian melihat, nah itu adalah rangsangan dari luar. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian bau, nah, itu adalah rangsangan dari luar. Itu nanti dia akan diterima oleh reseptor sensoris. Kalau yang dari dalam apa? Yang dari dalam contohnya adalah eh, selnya lapar atau mungkin ada gangguan misal gula darahnya turun. Nah, itu kan dia dari dalam. Itu juga nanti dia akan diterima oleh reseptor. Reseptornya di mana? Tergantung organnya apa. Ini kebetulan contohnya organnya adalah saluran pencernaan. Nah, sekali lagi, kalau untuk yang divisi sensori atau aferen, A dulu kan ya, aferen, itu fungsinya adalah untuk menerima sinyal, kemudian nanti dia akan meneruskan ke sistem saraf pusatnya di sini. Nah, ya nanti nih dari luar ataupun dari dalam itu nanti dia akan menerima rangsangannya terus diteruskan infonya itu nanti dia akan diteruskan oleh sistem saraf pusat, dia nanti akan dikelola informasinya, dianalisis informasinya, kemudian nanti dia akan memberikan perintah atau respon. Nah, perintah atau respon ini dia akan dilaksanakan oleh divisi eferen. Eferen. Divisi eferen ini dia ada dua, ada somatik, ada autonom. Kalau somatik ini dia kerjanya sadar. Contohnya itu otot ya, kontraksi otot gitu. Kalau yang otonom itu dia tidak sadar. Dan ini ada dua, ada simpatis dan parasimpatis. Ya nanti akan lebih banyak pada organ-organ seperti jantung, otot polos, kelenjar gitu. Ini untuk yang otonom. Sekali lagi,
mekanisme kerja dari sistem saraf. Yang pertama itu adalah ada input sinyal yang diterima oleh divisi aferen. Kemudian nanti dia akan diteruskan sampai ke integrating center atau di control center yang ada di sistem saraf pusat. Setelah itu akan dikelola dan kemudian nanti akan memberi perintah atau memberi respon yang dikerjakan oleh divisi eferen. Divisi eferennya itu ada somatik dan ada autonom. Kalau somatik ini dia nanti ke otot dan kerjanya secara sadar. Kalau otonom dia bisa ke simpatis atau parasimpatis, tapi kerjanya secara tidak sadar. Contoh misal kita ketusuk jarum. Nah, itu sinyal dari luar kan. Jadi jari kita tertusuk oleh jarum. Itu sinyal dari luar. Kemudian sinyal tersebut akan diterima oleh divisi eferen. Divisi aferen, sensori ya. Kemudian nanti dia akan diteruskan sampai ke otak. Otak akan mengelola bahwa ketusuk jarum itu sakit, nyeri, dan dia berbahaya. Dan responnya itu adalah menjauhi dari bahaya tersebut. Nah, menjauhinya dengan apa? Nah, ini nanti dia akan diteruskan oleh divisi eferen. Respon untuk menjauhi bahaya tersebut dia akan diteruskan oleh divisi eferen. Somatiknya itu nanti dia akan menarik tangan yang kena jarum tadi. Ya kan? Menarik kan? Kontraksi berarti menarik tangan yang kena jarum tadi. Sementara yang autonomnya itu dia akan merasa takut dan bahkan mungkin bisa sampai berteriak secara tidak sadar. Nah, itu nanti dia masuk di otonom yang mana? Yang simpatis. Nanti ada penjelasan sendiri tentang sistem saraf itu. Paling tidak kalian di sini tahu dulu bahwa mekanisme kerja dari sistem saraf itu adalah integratif dari sistem saraf tepi dengan sistem saraf pusat. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, kita bahas dulu tentang komponen-komponen yang ada di sistem saraf. Yang pertama adalah sel. Sel di dalam sistem saraf itu ada dua. Ada sel neuron dan juga ada sel glia. Sel neuron itu adalah komponen utamanya, di mana pada sel neuron ini terjadi penyaluran informasi tadi, yang bertugas untuk menjaga homeostasis tadi, penyaluran informasi, itu dia ada pada sel neuron. Bentukannya sel neuron itu seperti ini. Jadi sel neuron itu bagiannya nanti ada badan sel, ini badan sel, namanya adalah soma atau perikarion ya, kalau di anatomi, histo, ini adalah badan sel. Nah, kemudian dia punya tangan dan kaki. Tangannya itu adalah dendrit. Kenapa saya bilang tangan? Karena tangan cenderung untuk menerima. Kemudian dia juga punya kaki namanya akson. Akson ini saya bilang kaki kenapa? Karena dia cenderung untuk berespon, misal lari dan lain sebagainya. Nah, itu adalah akson. Dendrit ini fungsinya adalah untuk menerima. Jadi menerima informasi itu biasanya adalah dendrit. Terus sementara akson ini fungsinya adalah untuk merespon atau menyalurkan informasi tersebut. Nanti biasanya akson ini dia yang akan berhubungan dengan sel saraf lainnya atau sel lain, otot dan lain sebagainya. Nah, karena memang fungsi dari sel saraf ini atau neuron ini adalah untuk menyalurkan informasi, maka nanti akan ada beberapa jenis dari sel saraf ini. Ada yang namanya sensori neuron, berarti ini nanti ada di divisi aferen. Jadi biasanya bentuknya sensori neuron itu aksonnya tidak banyak, dendritnya yang lebih banyak. Ini dendritnya banyak. Bentukannya seperti ini. Ini biasanya adalah bentukan sensori neuron. Sel saraf atau neuron yang ada di divisi aferen. Kemudian ini adalah interneuron. Interneuron ini bercabang. Interneuron.
Interneuron ini dia biasanya langsung. Jadi interneuron ini bekerja tanpa melewati sistem saraf pusat. Jadi langsung diatasi sendiri. Itu biasanya interneuron. Ini kebanyakan ada di medula spinalis untuk refleks. Yang efferent, nah ini akson. Aksonnya yang panjang dan banyak. Ini akson. Ini jenis-jenis dari neuron. Ada pertanyaan dulu? Nih. Nah, berikutnya adalah tentang sinaps. Sinaps. Sinaps itu adalah pertemuan antara sel neuron dengan sel neuron lainnya. Saya coba carikan gambar yang lebih besar. Nah, ini adalah sinaps. Pertemuan antara sel neuron dengan sel lainnya. Nah, sinaps ini ada 3 bagian, yaitu ada bagian pre-sinaps, kemudian nanti ada bagian celah sinaps, dan juga ada bagian post-sinaps. Itu dulu yang kalian pegang. Jadi sekali lagi, tadi kita sudah bahas tentang bagian-bagian dari neuron, kemudian nanti baru kita bahas tentang sinaps. Ini adalah sinaps. Nah ini, kalau diperbesar, itu nanti jadinya akan seperti ini. Nih, kenapa kita perlu membahas tentang sinaps? Karena memang fungsinya sinaps itu adalah untuk penyaluran informasi tadi. Karena jangan dibayangkan bahwa antara satu organ dengan organ yang lain itu hanya ada satu neuron. Enggak. Jadi dia ada banyak sekali neuron. Makanya dia harus saling menyalurkan informasinya. Sama seperti kalau misalkan kita lagi main game gitu, komunikata. Nah, jadi antara satu orang memberikan informasi ke orang lainnya, memberikan informasi ke orang lainnya. Nah, bedanya adalah kalau saraf ini mereka harus tepat. Kalau sampai tidak tepat ya nanti ada gangguan pada komunikasinya tadi. Nah ini ada presinaptik, ada celah sinap dan ada post sinap. Sinap itu adalah hubungan antara sel saraf dengan sel lain. Bisa sel saraf juga atau dengan sel jenis lain. Nah, kita sudah bahas tentang hubungannya. Terus komunikasinya itu lewat apa? Komunikasinya lewat yang namanya transportasi aksonal. Jadi nanti setelah menerima apa ya istilahnya rangsangan ya dari dendrit, itu nanti dia akan diolah oleh badan soma. Kemudian nanti badan soma akan mengeluarkan suatu neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itulah yang fungsinya untuk komunikasi tadi. Ingat ya, prinsip dari komunikasi sel, dia ada yang direct dan ada yang non-direct. Kalau transportasi aksonal ini termasuk yang non-direct dengan menggunakan neurotransmitter. Neurotransmitter ini dia akan dikeluarkan dari akson terminal. Ini adalah bagian akson terminal. Kemudian nanti dia akan nempel pada sel lainnya dan dia yang akan memberikan perintah pada sel tersebut. Entah itu perintahnya untuk menyalurkan informasi atau perintahnya untuk bekerja, respon. Gantung dari neurotransmitter ini. Itu untuk sel saraf. Sekali lagi, sel saraf itu ada 3 bagian. Ada soma atau badan sel, kemudian nanti ada dendrit, terus nanti ada akson. Nah, jenis dari sel saraf itu nanti ada sensori neuron, ada interneuron, dan ada efferent neuron. Sensori biasanya ada di divisi afferent, interneuron biasanya ada di sistem saraf pusat, neuron efferent biasanya ada di sistem saraf. Nah, hubungan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya itu namanya adalah sinaps. Sinaps ini ada 3 bagian. Ada presinaptik, kemudian ada celah sinap, dan ada postsinaptik. Presinaptik adalah daerah milik sinaps yang pertama, milik akson yang pertama.
Postsinaptik milik sel yang berikut. Apa yang komunikasinya berupa apa? Komunikasinya berupa transport aksional. Yang diangkut apa? Neurotransmitter. Kita lanjut. Sel berikutnya yang menjadi komponen dari sel saraf adalah sel glia. Ini sel glia. Sel glia itu sel penunjang. Jadi dia memang fungsinya tidak untuk menyalurkan, nggak seperti neuron ya. Dia tidak untuk menyalurkan, tapi dia berfungsi untuk menunjang fungsinya neuron. Sehingga nanti neuron bisa melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Itu sel glia. Ada sistem saraf. Sel glia yang ada di sistem saraf pusat dan ada sel glia yang di sistem saraf tepi. Karena selnya nanti namanya akan beda. Fungsinya ada yang sama, tapi namanya akan beda. Kalau yang di sistem saraf pusat, itu nanti ada ependin, ada astrosit, ada mikroglia, dan ada oligodendrosit. Bentar ya, Dik. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi sel glia itu adalah sel penunjang. Fungsinya adalah untuk menunjang kerja dari sel neuron. Jadi biar neuron itu fokus untuk penyaluran informasi. Sel glia ini dia ada di sistem saraf pusat dan ada di sistem saraf tepi. Kalau yang di sistem saraf pusat, itu dia ada 4 sel. Ada ependim, ada astrosit, ada mikroglia, dan ada oligodendrosit. Ependim ini fungsinya adalah untuk apa ya istilahnya?
membuat barrier, jadi menjaga, mencegah. Dan dia memang fungsinya untuk membuat cairan cerebrospinal. Di ependym ini dia membuat atau memproduksi cairan cerebrospinal. Ependym ini dia juga bisa bekerja sebagai stem cell-nya sel saraf. Walaupun mungkin sel saraf ini agak susah ya untuk mitosis lagi ya. Untuk memperbaiki diri itu dia agak susah. Di ependym ini dia termasuk stem cell-nya. Kemudian astrosit. Astrosit ini lebih banyak untuk makanan. Gampangannya astrosit ini lebih banyak untuk mencari makan. Makanannya dari neuron. Dia juga bisa membantu untuk blood-brain barrier, membuat barrier, sama seperti ependym, membuat barrier. Kalau mikroglia fungsinya adalah untuk sama seperti makrofag. Dia sama seperti makrofag ya. Jadi mikroglia ini termasuk sel imun yang termodifikasi dan dia tinggalnya di otak. Ini mikroglia. Kemudian nanti ada oligodendrosit. Oligodendrosit ini dia fungsinya untuk membentuk mielin. Apa itu mielin? Nanti kita bahas. Kalian pegang dulu. Sekali lagi, ependym ini fungsinya untuk membuat barrier dan produksi dari cairan cerebrospinal. Sementara yang astrosit ini untuk makanannya, mikroglia itu untuk sel imunnya, dan oligodendrosit untuk pembentukan mielin. Itu yang di sistem saraf pusat. Yang di sistem saraf tepi, itu nanti dia ada sel Schwann dan juga sel satelit. Sel Schwann ini dia kerjanya mirip seperti oligodendrosit, membentuk mielin. Sel satelit itu fungsinya sama seperti astrosit. Ini sel satelit. Cuman dua ya. Kita bahas mielin. Akson itu panjang dan memang fungsinya untuk menyalurkan informasi, ya kan? Nah, penyaluran informasi ini kalau kita sistem saraf itu terkadang butuh cepat kan, Ki. Sama seperti ketika kita kena api gitu kan. Nah, itu kan butuh yang cepat atau saraf ketusuk tadi. Itu kan butuh kecepatan penyaluran informasi yang lebih daripada biasa. Nah, mielin ini dia adalah seperti selimut ya. Jadi selimutnya akson ini mielin, selubung mielin. Selimutnya akson yang nanti akan membuat kecepatan dari akson tadi meningkat. Kenapa? Karena selubung mielin ini isolator. Dia tidak bisa dilewati oleh listrik. Loh, kok bisa? Nah, kalian tahu bahwa ketika kita ngomong tentang neuron, ketika kita ngomong tentang penyaluran informasi, maka kita akan ngomong tentang potensial aksi. Ingat ya, potensial aksi. Di mana nanti potensial aksi itu adalah listrik ya, dan dia yang akan disalurkan. Kalau aksonnya ini punya selubung mielin, maka dia akan melompat karena ini kan isolator. Karena selubung mielinnya itu nggak lurus, gitu nggak semua bagian gitu nggak. Tapi ada celah-celah, namanya adalah nodus Ranvier. Jadi ada celah-celah dari selubung mielin tersebut yang nantinya dia akan melompat dari satu nodus Ranvier ke nodus Ranvier lainnya. Jadi melompat ini, melompat. Sehingga kecepatannya akan lebih besar dibandingkan ketika dia jalan biasa. Nah, itu fungsinya selubung mielin. Jadi kalau akson yang punya selubung mielin, maka kecepatannya akan meningkat. Praktikum ya. Nah, kita bahas lagi tentang sinyal listrik di neuron. Kalian tahu bahwa listrik di dalam tubuh kita atau di dalam sel kita itu bergantung pada perbedaan ion, ya kan? Antara intrasel dengan ekstrasel. Di mana
awalnya dalam keadaan istirahat, ion intrasel itu lebih negatif daripada ekstrasel. Ketika ada stimulus, maka pintu ion Na akan terbuka, kemudian Na akan masuk. Masuknya Na ini tadi akan menyebabkan perubahan potensial membran dari negatif menjadi positif karena Na-nya masuk. Na yang masuk ini dia akan melewati angka tertentu, namanya adalah threshold. Ketika dia melewati angka tertentu tadi, maka dia akan mengalami potensial aksi. Sekali lagi, listrik yang kemarin dapat biolistrik ya. Listrik itu terjadi karena adanya perbedaan muatan elektron dari intrasel dan ekstrasel, di mana intrasel lebih negatif dibandingkan dengan ekstrasel. Ketika ada stimulus, stimulus ini kalau di neuron bentuknya neurotransmitter tadi ya, itu nanti dia akan membuka pintu ion Na, sehingga Na akan masuk ke dalam intrasel dan membuat muatan listrik yang ada di dalam intrasel tadi menjadi lebih positif. Ketika angka positif tersebut mencapai suatu titik tertentu, threshold, maka akan terjadi potensial aksi. Tuh, nah ini ya. Jadi dalam keadaan resting istirahat itu nilainya adalah minus 70. Ini resting membran potensial. Ketika ada rangsangan, maka pintu ion Na akan terbuka dan dia akan membuat intrasel, terutama di membrannya ya, menjadi lebih positif, dia akan naik ke atas. Dan ketika stimulus tersebut, Na yang masuk ini tadi berjalan terus dan melewati batas tertentu, ini thresholdnya. Thresholdnya sekitar minus 40 ya. Maka dia akan terjadi yang namanya potensial aksi. Ini potensial aksi. Jadi bentukan segitiga ini adalah potensial aksi. Nah, potensial aksi ini terdiri dari 3 bagian. Ada 4, sorry. Ada depolarisasi. Ingat yang di buku praktikum topik 2, potensial membran. Depolarisasi. Kemudian nanti ada repolarisasi. Kemudian nanti akan ada hiperpolarisasi. Jadi ini yang hiperpolarisasi. Kemudian nanti akan ada homeostasis, kembali lagi ke semula. Ini adalah rangkaian potensial aksi. Itu yang harus dipegang. Sekali lagi, dalam keadaan resting, itu minus 70. Ketika nanti akan ada stimulus, maka pintu ion Na akan terbuka. Na akan masuk, membuat muatan intrasel itu menjadi lebih positif. Sampai pada titik tertentu, maka akan terjadi potensial aksi. Dan potensial aksi ini, dia akan terdiri dari 4 bagian. Ada depolarisasi. Depolarisasi ini yang naik ya. Kemudian nanti akan diikuti dengan repolarisasi, turun. Kemudian diikuti dengan hiperpolarisasi. Dia turunnya kebablasan kalau hiperpolarisasi itu. Kemudian akan diikuti dengan homeostasis, kembali ke semula. 8 itu homeostasis. Nih. Itu disebut dengan
rentetan potensial aksi. Ini yang harus kalian. Depolarisasi itu tadi, yang naik ini ya. Depolarisasi itu tadi dipicu dengan adanya pembukaan dari ion Na. Kemudian nanti ini terjadi feedback positif ya. Ion Na yang naik tadi, ion Na yang masuk tadi, itu nanti akan semakin meningkatkan depolarisasi, sehingga ion Na akan terus membuka. Pintu ion Na akan terus membuka, jadi Na-nya akan terus naik. Tapi pada saat bersamaan, ion K juga terbuka, cuman dia jalannya lambat. Sehingga nanti akan terjadi repolarisasi akibat adanya ion K yang masuk lebih banyak daripada Na. Terjadi di situ. Jadi di sini ion Na-nya kan terbuka. Na-nya akan naik sampai pada titik tertentu. Ini adalah batas, tidak akan bisa melewati ini. Sampai pada titik tertentu, kemudian nanti dia akan turun. Kenapa turun? Karena kaliumnya mulai banyak. Kalium yang banyak ini akan menyebabkan kembali kan, kaliumnya keluar. Kalau natrium tadi masuk, kalau kalium itu dia keluar. Maka ketika kaliumnya keluar, otomatis nilai di dalam akan menjadi lebih negatif. Jadi kembali. Repolarisasi ini dia kembali. Nah, cuman ion K ini nggak seperti Na yang punya batasan. Dia akan bablas, turun sampai melewati resting. Yang harusnya dia berhenti di minus 70, ternyata dia kebablasan. Nah, kebablasan ini dia akan disensing, dia akan diingatkan oleh tubuh kita untuk berhenti dan kemudian akan mengalami proses homeostasis. Di mana proses homeostasis ini dikembalikan lagi. Na yang kebanyakan yang masuk tadi dikeluarkan, K yang di luar dimasukkan. Itu proses homeostasis. Bisa difahami sampai sini? Ada pertanyaan dulu tentang potensial aksi? Oke. Berikutnya adalah potensial bertingkat. Jadi kalau potensial bertingkat itu terjadi akibat ion Na yang masuk tadi nggak sampai ke threshold. Ion Na yang masuk tadi nggak sampai ke threshold, sehingga dia tidak akan terjadi potensial aksi. Depolarisasi tidak terjadi. Tapi dia akan bertambah. Jadi potensial bertingkat itu bertingkat kan namanya. Dia akan bertambah, ada di sini. Nah, sampai angkanya akan mencapai threshold. Jadi potensial bertingkat itu belum terjadi potensial aksi. Jadi masih di bawah threshold. Dan dia nanti akan bisa ditambahkan. Jadi kalau ada stimulus lagi, dia akan nambah naik lagi. Tapi kalau misalkan jadi bentukannya kan seperti ini. Oh, sorry. Nah ini ya. Nah ini thresholdnya. Nah nanti potensial bertingkat itu dia akan naik gini, tapi nggak sampai ke threshold. Kemudian nanti ada stimulus lagi dia akan naik. Ada stimulus lagi dia akan naik.
sampai ketika dia mencapai threshold, maka dia akan langsung terjadi potensial aksi. Jadi bentukannya kan seperti ini. Potensial bertingkat, baru ketika dia mencapai threshold, maka dia akan terjadi depolarisasi dan repolarisasi. Ini adalah potensial bertingkat. Oke. Nah, ini. Kalau misalkan dia mencapai threshold, maka baru dia akan. Nah, yang mempengaruhi sinyal listrik itu ternyata bukan NA. Walaupun mungkin NA-nya itu dia menyebabkan terjadinya peningkatan resting membran potensial, tapi ternyata yang mempengaruhi potensial itu bukan NA, tapi K. Pada saat keadaan jumlah K, normokalemia, itu akan terjadi stimulus, tapi bentuknya adalah stimulus bertingkat, berjenjang. Ketika terjadi hiperkalemia, dia akan membuat yang awalnya minus 70 nih. Pada keadaan hiperkalemia, itu dia akan membuat nilai resting membrannya itu meningkat. Sehingga ketika dia dirangsang sedikit saja, ini rangsangannya sama, ini rangsangannya sama, jumlahnya sama. Tapi dalam keadaan normal dan hiperkalemi, keadaan hiperkalemi itu akan membuat sel tersebut lebih mudah untuk mengalami potensial aksi dibandingkan dengan keadaan normal. Kalau hipokalemia malah justru lebih susah. Itulah kenapa pada orang dengan hipokalemia itu dia lebih lemes. Karena dia dirangsang pun tidak bisa. Tapi pada orang dengan hiperkalemia bisa mudah sekali terjadi kejang. Hubungannya karena dengan kontraksi otot. Jadi potensial aksi itu hubungannya tidak hanya dengan neuron saja, tapi juga dengan otot. Nah, ini yang menjadi patologisnya. Ya. Ketika hiperkalemi, maka dia akan lebih mudah mengalami rangsangan. Stimulus yang sama, jumlah stimulus yang sama pada orang dengan hiperkalemi akan meningkatkan resting membran potensialnya sehingga dia lebih mudah untuk dirangsang. Ini yang neurotransmitter tadi ya. Jadi neurotransmitter itu ada banyak, asetilkolin, norepinefrin, dopamin, serotonin. Ada pertanyaan? Ini neurotransmitter rilis. Ini tadi ya, stimulus, ini yang afferent. Nah, ini yang great ya. Dia nggak mencapai resting ya. Karena dia nggak mencapai resting, maka tidak akan terjadi potensial aksi. Potensial aksi itu yang lurus nih. Ada pertanyaan? Nah, ini gambarannya tadi di dalam celah sinap ya, di dalam sinap. Ketika ada potensial aksi kembali lagi. Jadi ketika ada potensial aksi, maka nanti badan Golgi itu dia akan mengeluarkan vesikel yang isinya neurotransmitter. Dan neurotransmitter ini nanti dia akan nempel pada membran dari akson terminal. Dengan adanya potensial aksi di akson terminal, itu akan menyebabkan kalsium, pintu kalsium membuka. Sehingga kalsium yang ada di luar, itu nanti dia akan masuk. Kalsium yang ada di luar masuk, membuat neurotransmitternya keluar. Neurotransmitternya keluar, dia nempel pada reseptor, akan menyebabkan terjadinya pembukaan dari natrium. Ion natriumnya masuk, terjadi potensial aksi di sel berikutnya. Namanya adalah synaptic vesicle. Nah ini. Terus kalau misalkan homeostasisnya, mekanisme feedback negatifnya bagaimana?
neurotransmitter yang keluar tadi itu nanti akan dihancurkan oleh enzim atau dia akan diserap oleh sel glia sehingga nggak sampai kebanyakan. Dan yang ada di sini hanya secukupnya saja. Secukupnya saja yang ada di sini. Itu mekanisme feedback negatif. Ini integrasi transport. Ini maksudnya ketika ada divergen, ada konvergen. Kalau divergen itu satu presinap itu dia akan dihubungkan dengan beberapa neuron. Jadi dia akan meluas. Jadi misal kalian ketusuk, harusnya kan yang sakit di daerah itu. Tapi kalau misalkan pas kena yang divergen pathway, maka dia akan meluas, menjalar ke bagian-bagian lain. Kalau yang konvergen, ini sebaliknya. Kalau konvergen itu justru rangsangannya dari banyak, kemudian ke satu. Sinapsnya cuma satu neuron saja. Ngumpulnya cuma di satu neuron. Jadi ada rangsangan dari banyak gitu. Misal ketika kalian di apa ya, disentuh oleh beberapa tempat gitu. Nanti kalian akan merasakan hanya di satu lokasi saja. Nah, itu adalah konvergen. Nah, ini yang neurotransmitter tadi. Ini ini apa namanya? Komunikasi misalnya ya. Yang tadi dikasih. Lanjut. Nah, ini jadi nanti dia akan nempel pada reseptor mana ya? Tergantung ada reseptor ion, ada reseptor G protein ya, tergantung komunikasi selnya. Nah, ini tadi. Jadi ketika dia keluar, maka dia akan membuka pintu ion Na. Tapi sebenarnya bukan cuma pintu ion Na sih yang bisa terbuka. Pintu ion Ca juga bisa terbuka, tergantung neurotransmitternya itu apa. Nah, itu nanti hubungannya ada di sini. Neurotransmitternya apa? Fungsinya ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sistem saraf pusatnya. Ini masih sistem saraf secara keseluruhan. Ada pertanyaan? Kita lanjut yang berikutnya adalah sistem saraf pusat ya. Nah, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu ada dua organ. Ada otak sama medula spinalis. Kalau otak, itu nanti secara anatomis, itu dia akan terbagi menjadi, nah ini, ada hindbrain, ingat ya. Kemudian nanti ada, apa namanya, midbrain, dan lain sebagainya. Kalau medula spinalis, bentar ya.